Pada tahun 1945, Jepang berada di titik terendah dalam sejarahnya. Dua kota besar, Hiroshima dan Nagasaki, luluh lantak oleh bom atom. Ratusan ribu nyawa melayang, jutaan lainnya kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Jalan-jalan dipenuhi puing-puing bangunan, rumah sakit kewalahan, dan rakyat hidup dalam ketakutan serta kelaparan. Kekaisaran yang dahulu berdiri dengan penuh kebanggaan, kini tersungkur dalam kehinaan dan kehancuran. Di tengah situasi yang begitu gelap, Kaisar Hirohito menghadapi kenyataan pahit bahwa Jepang telah kalah perang dan harus memulai kembali dari nol. Dunia memandang Jepang sebagai negara yang hancur total dan diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bangkit. Namun, di tengah reruntuhan itu, sebuah keputusan sederhana namun visioner lahir. Keputusan yang kelak mengubah arah sejarah bangsa Jepang selamanya. Dalam sebuah pertemuan dengan para jenderalnya setelah kekalahan perang, Kaisar Hirohito mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan. Ia tidak bertanya tentang berapa banyak tentara yang masih hidup, tidak pula menanyakan jumlah senjata yang tersisa atau kekuatan militer yang masih dapat dikumpulkan. Di tengah kehancuran total dan rasa putus asa, Kaisar justru bertanya, berapa jumlah guru yang tersisa? Pertanyaan ini membuat para jenderal terdiam. Mereka terbiasa dengan pertanyaan strategis seputar perang, bukan tentang pendidikan. Namun bagi Kaisar, pertanyaan itu adalah kunci masa depan Jepang. Ia menyadari bahwa perang telah membuktikan satu hal penting. Jepang kalah bukan semata karena kurangnya keberanian atau semangat juang, melainkan karena tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara barat. Kaisar Hirohito percaya bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa bukan terletak pada senjata, melainkan pada kualitas manusianya. Ia memandang guru sebagai fondasi utama dalam membangun manusia yang unggul. Guru bukan hanya pengajar membaca dan menulis, tetapi pembentuk cara berpikir, penanam nilai, dan pencetak generasi masa depan. Laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa sekitar 45.000 guru masih selamat dari perang dan pemboman. Angka itu mungkin kecil jika dibandingkan dengan jutaan korban. Tetapi bagi Kaisar, angka tersebut adalah secercah harapan. Ia memerintahkan agar para guru ini dikumpulkan, dilindungi, dan diprioritaskan keselamatannya. Di tengah kondisi di mana makanan saja sulit ditemukan, keputusan ini tampak tidak masuk akal bagi sebagian orang. Tetapi justru inilah langkah awal kebangkitan Jepang. Perintah Kaisar itu kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan nasional. Para guru yang selamat dikumpulkan dari berbagai daerah, bahkan dari desa-desa terpencil. Mereka diberi perlindungan dan kesempatan untuk kembali mengajar, meski dengan fasilitas yang sangat sederhana. Sekolah-sekolah yang hancur dibangun kembali dari kayu seadanya. Ruang kelas dipenuhi bangku darurat, dan papan tulis seringkali hanyalah potongan kayu dicat hitam. Namun, semangat belajar dan mengajar justru tumbuh subur di tengah keterbatasan. Anak-anak Jepang yang kehilangan orang tua dan rumah menemukan harapan di ruang kelas kecil itu. Mereka belajar bukan hanya tentang matematika atau bahasa, tetapi tentang arti bangkit dari keterpurukan. Pada 15 September tahun 1945, Jepang mengeluarkan pedoman kebijakan pendidikan untuk pembangunan Jepang baru. Kurikulum yang sebelumnya kental dengan semangat militerisme diubah total menjadi pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan berorientasi pada perdamaian. Anak-anak tidak lagi diajarkan untuk memuliakan perang, tetapi diajak memahami nilai kerja keras, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan prioritas utama. Pemerintah mendorong masyarakat untuk belajar dari negara-negara
maju, mengadopsi teknologi barat, dan menyesuaikannya dengan budaya kerja Jepang yang terkenal tekun dan detail. Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Transformasi ini perlahan mengubah wajah Jepang. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, negara yang sebelumnya diprediksi membutuhkan 50 tahun untuk pulih, justru melesat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pabrik-pabrik bermunculan, teknologi berkembang pesat, dan produk Jepang mulai dikenal karena kualitasnya yang tinggi. Anak-anak yang dulu belajar di ruang kelas reot tumbuh menjadi insinyur, ilmuwan, teknisi, dan pemimpin industri. Mereka membawa nilai disiplin dan inovasi yang ditanamkan sejak kecil, menjadikan Jepang sebagai simbol kebangkitan dari kehancuran. Pendidikan juga berperan besar dalam membangun stabilitas sosial Jepang pasca perang. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga karakter. Mereka menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi masyarakat Jepang modern yang terkenal tertib dan beretika. Di tengah tekanan ekonomi dan trauma perang, pendidikan menjadi alat penyembuh kolektif. Anak-anak diajarkan bahwa masa lalu boleh pahit, tetapi masa depan bisa diperbaiki dengan usaha dan pengetahuan. Dari ruang kelas itulah lahir generasi yang tidak lagi memandang perang sebagai solusi, melainkan kerja keras dan inovasi. Meskipun banyak sejarawan menyebut bahwa dialog spesifik tentang berapa jumlah guru yang tersisa lebih bersifat anekdot atau simbolisme sejarah, makna di balik kisah ini tetap sangat kuat. Ia menggambarkan bagaimana Jepang memprioritaskan pendidikan sebagai strategi utama kebangkitan nasional. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang kaisar dan para jenderal, melainkan tentang sebuah bangsa yang memilih jalan ilmu pengetahuan di tengah puing-puing kehancuran. Dunia pun belajar bahwa kebangkitan sejati tidak selalu dimulai dari pembangunan gedung atau senjata, tetapi dari membangun manusia. Kisah ini memberi pesan mendalam bagi siapapun yang sedang berada dalam keterpurukan. Ketika segalanya runtuh, ketika harapan terasa hilang, kita sering terpaku pada apa yang telah rusak. Namun, Kaisar Hirohito justru melihat apa yang masih tersisa, guru, ilmu, dan potensi manusia. Ia tidak fokus pada kekalahan, tetapi pada peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Ini mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan jika kita mau belajar. Dalam kehidupan pribadi pun demikian. Saat kita jatuh, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan apa yang hilang, tetapi apa yang masih bisa kita gunakan untuk bangkit. Dari kisah ini kita belajar bahwa pendidikan adalah investasi paling berharga. Harta bisa habis, bangunan bisa runtuh, bahkan negara bisa hancur. Tetapi ilmu pengetahuan yang tertanam dalam diri manusia tidak bisa dibom atau dirampas. Guru adalah penjaga api peradaban yang menjaga cahaya pengetahuan tetap menyala di tengah kegelapan. Ketika sebuah bangsa menghargai guru dan pendidikan, bangsa itu sedang menyiapkan masa depan yang lebih kuat dan lebih bermartabat. Jepang telah membuktikan hal itu dengan nyata. Dari negara yang hancur menjadi negara yang disegani dunia. Hari ini, kisah tersebut masih relevan. Di era modern yang penuh persaingan global, negara atau individu yang tertinggal dalam ilmu pengetahuan akan sulit bersaing. Namun, siapapun yang mau belajar, beradaptasi, dan berinovasi selalu memiliki peluang untuk bangkit. Semangat Jepang pasca perang adalah bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keputusan sederhana, memilih belajar daripada menyerah. Setiap ruang kelas, setiap buku, dan setiap guru adalah benih masa depan. Dan setiap murid yang mau belajar adalah harapan bagi dunia yang lebih baik. Kisah Kaisar Jepang dan para guru ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi cermin
bagi kita semua. Ketika hidup terasa runtuh, jangan hanya menghitung kerugian, tetapi carilah apa yang bisa membangun kembali. Jadikan ilmu sebagai senjata dan pendidikan sebagai jalan. Karena sejatinya, kebangkitan terbesar bukanlah bangkitnya gudang-gedang tinggi, melainkan bangkitnya kesadaran manusia untuk terus belajar. Dari puing-puing Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengajarkan dunia bahwa masa depan selalu bisa ditulis ulang. Selama masih ada guru dan murid yang mau berjalan bersama di jalan ilmu pengetahuan, jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.